Kul maka katakanlah olehmu wahai Nabi, huwa adapun dia, maksudnya darah haid itu adan adalah kotoran. Qadarun yaitu kotoran, au mahallahu atau tempatnya kotoran. Fa'tazilu maka jauhilah oleh kalian an-nisaa akan perempuan-perempuan, maksudnya istri ya. Utruku tinggalkanlah oleh kalian wata'ahunna wati mereka. Wati itu hubungan badan. Jadi jelas kalau haid itu adalah darah kotor. Ya makanya wanita hamil ya dia nggak bakal haid. Kenapa? Karena nggak ada darah kotornya. Loh, kemana tuh darah kotor? Dimakan sama janin, ya dimakan sama bayi, ya dikonsumsi sama kita nih. Ibu kita punya headnya kita makan, makanya pas hamil ibu kita kagak keluar head. Makanya kalau jadi manusia jangan kemaki, ya jangan songong, jangan sombong. Dulu itu kita makannya darah kotor. Wah sekarang makan nasi nggak pakai lauk aja mintanya macem-macem, ya kan? Iya. Pengen makanan yang serba enak. Ayam goreng doang kagak cukup, harus ada sayurnya. Oh, ikan doang kagak cukup, harus ada sayurnya. Nggak cukup kalau cuma sayur doang, harus ada sambal. Tidak ada sambal masih minta yang lain, kerupuk, macem-macem tuh. Apalagi kalau lagi hajatan, apa aja diambil. Kadang nggak dimakan padahal orang udah kewarokan sama nasinya banyak ya kan. Ya, ayamnya kadang ambil 2, dimakan cuma 1. Habis makan loh masih ngambil es krim, masih ngambil bakso, masih ngambil somai. Mending dimakan, diam-diam saya ngeliatin loh. Orang sono, pindahan sini tapi. Nah, iya. Jadi ketika dihadapkan sesuatu yang ala kadarnya ya jangan dicacat ya, jangan dijelekin. Nah, kadang makanan boleh dikasih loh masih diomongin. Brokat kok koyo ngene. Ya. Telur atos, telur opor. Ayamnya cili. Orang gratis loh dikasih loh, masih diomongin. Ya, sama korban gitu ya. Kita kebagian dikit ya udah orang ala kadarnya, pengen banyak beli. Repot amat sih. Bang daging cuma 100.000 terus 50.000 ya kan. Beli ke pasar dapat sekilo. Ngapain kita ngegerutuin jatah yang sudah kita dapat. Padahal dulu kita waktu di perut ibu kita makannya darah kotor bayangin. Ya, nah kayak bedain orang ngaji sama orang kagak ngaji. Kalau nggak ngaji biarin aja orang kayak gitu. Mungkin nggak pernah makan enak kali ya. Kita lanjutkan kembali ayat selanjutnya, ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wallahu a'lam bimuradi. Wa yas'alunaka, dan bertanya kepada engkau wahai Nabi, orang-orang bertanya kepada Nabi, anil mahidi, tentang darah haid. Ayil haidi, yaitu maksudnya darah haid, au makanihi, atau tempatnya. Ya, kalau mahid itu soalnya dia bisa isim zaman, bisa isim makan ya, menunjukkan tempat ataupun waktu, atau juga bisa menunjukkan kata bendanya itu sendiri. Ya, diambil dari kata haidon. Jadi bisa menunjukkan jenis headnya itu sendiri, au makanihi, atau tempatnya head itu sendiri.
Ya, maksudnya tempat head ya berarti alat kelaminnya perempuan. Mada, bagaimana atau apa yang yaf'alu memperlakukannya bin nisa'i dengan perempuan, maksudnya di sini istri, fihi di dalamnya. Maksudnya apa yang harus dilakukan seorang suami dalam keadaan si perempuan atau si istri tanya head. Ya, boleh nggak hubungan badan, maksudnya begitu. Ini bahasa halus ya. Kul, maka katakanlah olehmu wahai Nabi, huwa adapun dia, maksudnya darah haid itu adan adalah kotoran. Qadarun yaitu kotoran, au mahallahu atau tempatnya kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian an-nisaa akan perempuan-perempuan, maksudnya istri ya. Utruku maksudnya tinggalkanlah oleh kalian wata'ahunna, wati mereka. Wati itu menjima ya, hubungan badan. Makanya kalau punya anak jangan dinamain wati. Nah, repot urusannya itu. Jadi bahasa halusnya itu wati atau jima. Ya, dalam bahasa Arab ada 3 kata hubungan badan, bisa wati, bisa jima, bisa dukhul. Nah itu sama artinya ya. Artinya adalah hubungan badan, hubungan seks. Fil mahidi pada waktu haid. Nah, ai maksudnya waktihi yaitu waktunya haid, au makanihi atau tempatnya haid. Jadi jelas Al-Quran menyebutkan kalau haid itu adalah darah kotor ya, makanya wanita hamil ya dia nggak bakal haid. Kenapa? Karena nggak ada darah kotornya. Loh, kemana tuh darah kotor? Dimakan sama janin ya, dimakan sama bayi ya, dikonsumsi sama kita nih. Ibu kita punya headnya kita makan, makanya pas hamil ibu kita kagak keluar head. Makanya kalau jadi manusia jangan kemaki ya, jangan songong, jangan sombong. Dulu itu kita makannya darah kotor. Wah, sekarang makan nasi nggak pakai lauk aja mintanya macem-macem, ya kan? Iya, pengen makanan yang serba enak. Ayam goreng doang kagak cukup, harus ada sayurnya. Oh, ikan doang kagak cukup, harus ada sayurnya. Nggak cukup kalau cuma sayur doang, harus ada sambel. Sudah ada sambal masih minta yang lain, kerupuk, macem-macem tuh. Apalagi kalau lagi hajatan ya, maaf, kadang kan saya suka merhatiin Bapak Ibu kalau lagi hajatan tuh apa aja diambil. Kadang nggak dimakan, padahal saya perhatiin oh cuma diambil doang. Orang udah keluarkan sama nasinya banyak ya kan. Saya perhatiin itu, ya Allah sayang banget itu ya. Ya, ayamnya kadang ambil 2 dimakan cuma 1, dagingnya gede. Habis makan loh masih ngambil es krim, masih ngambil es krim, masih ngambil bakso, masih ngambil somai. Mending dimakan, diam-diam saya ngeliatin loh. Nah, ya, orang sono pindahan sini tapi nah, iya. Jadi ya jangan sok lah, makan udah apa adanya. Apalagi Bapak Ibu punya anak ya, insya Allah kalau biasa hidup prihatin enak ya. Nanti ketika dia mandiri lepas dari Bapak Ibu ya nggak bakal ngegerutu kalau punya masalah ya. Sama lah kayak kita. Saya yakin Bapak Ibu mayoritas kita ini orang ya lahir dari orang yang dulu hidupnya prihatin ya, termasuk saya juga gitu. Sama saya juga hidupnya dulu prihatin ya, sama kayak dipondokin ya kan. Nah, di pondok itu bisa dibilang ketemu daging itu cuma sebulan sekali ya. Kalau bayar kos doang, kos makan itu baru dikasih daging sama tukang wartegnya itu. Hari-hariannya yo tahu tempe. Kata pemilik kosnya ya, ibu kos makannya tuh, tenang aja makan tahu tempe itu bergizi. Wow, okay. Ya kita ya seneng aja tahu tempe bergizi, tapi kalau saben dino ya blenger ya, tiap hari makan tahu tempe tok ya kan. Biasa prihatin, akhirnya ya keluar pondok saya pribadi udah biasa. Saya sering ngomong Bapak Ibu ya, kadang saya makan tuh sehari sekali, nggak bohong, tanya istri saya. Kadang sehari sekali, kadang-kadang ya 2, kalau lagi pengen ya 3. Ya misalnya istri lagi masak sayur asem nih gitu kan, pakai ikan cuek lah, itu udah nafsunya keluar tuh. Udah itu bisa 2 kali 3 kali tuh pakai sambel ya kan. Tapi kalau standar hari-hari biasa sekali aja udah. Biasanya hidup prihatin itu kita itu kan karena terbawa dari dulu. Ya, nah harusnya itu ditanemin juga ya.
ditempa gitu ya kepada anak cucu kita, supaya apa? Kelak nanti ketika dia dewasa, ketika dia udah pisah dari kita atau ketika kita udah meninggal, dia udah kuat. Jangan saking sayangnya kita kepada anak berlebihan lah. Jadi seringkali kan kita ngebandingin zaman kita, Nele dulu ibu, dulu bapak mau makan aja susah nih, kamu makan yang enak loh. Ya memang di satu sisi itu bagus ya, nyenengin anak, tapi di sisi lain berarti nggak ngajak anak prihatin. Ya sekali-kali harus dibikin prihatin lah. Ya jangan semuanya diturutin, maksudnya gitu. Apa-apa diturutin, apa-apa diturutin. Dan sering saya sampaikan kepada bapak ibu, banyak orang yang ketika dia udah tua, ya akhirnya dalam tanda kutip nyesel ngedidik anak seperti itu. Ya, kenapa? Ketika orang tua udah mulai sakit-sakitan, anak nggak biasa dididik prihatin, akhirnya orang tua kagak diurusin sama anak. Boro-boro dibeliin obat misalnya gitu ya, boro-boro ditanyain mau makan apa pak, mau makan apa bu, boro-boro begitu. Ya kadang-kadang anak nggak ngertiin, ya orang tua sakit misalnya gitu, nggak ada perhatian. Ya. Ada orang cerita sama saya, ya rumahnya 3, dia di atas di lantai 3, anak yang pertama di lantai 1, anak yang kedua di lantai 2. Kebetulan belum misah bapak ibu. Nah, belum lama ini dia sakit, ya stroke ringan. Kebetulan ibunya yang sakit. Ya. Anak kalau punya otak, tahu orang tuanya sakit, pindah dong kamarnya. Ya udah bapak ngurusin ibu di bawah aja, biar saya sama adik yang di lantai 2, lantai 3. Harusnya punya otak begitu. Ini enggak. Anak yang pertama nggak mau ngalah, tetap pengen di bawah. Anak yang kedua tetap nggak mau ngalah, pengen di bawah. Akhirnya ibunya tetap di lantai 3. Bayangin, orang stroke lagi sakit di atas, bapaknya kasihan yang udah tua. Dia harus bolak-balik ke bawah, ngambil minum, ngambil makan. Itu karena apa? Karena dulu waktu kecilnya dididiknya salah, terlalu ngalem kalau orang Betawi bilang. Ya, terlalu dialem, terlalu dienak-enakin, biasa diturutin, ya dimanja kalau bahasa kita. Akhirnya nyeselnya pas sudah tua begitu. Ya orang udah tua gitu nggak berani nyentak anak bu, pak. Ya nggak berani ngomelin anak. Lu kamu harus mikir dong, nggak mungkin berani kayak gitu. Dibalikin sama anaknya ntar. Ya coba bapak ibu kan udah mulai nggak berani sama anak. Coba kan, udah rada tentu gak bakal berani sama anak. Sebab apa? Ketika kita ngomong sama anak, gantian ntar anak yang bantah kita. Ya, makanya lebih baik diem. Berarti waktu dulunya itu ngedidiknya kurang prihatin, ya kurang bagus. Jadi didikan kepada anak, kepada cucu, ya termasuk kita sendiri ya dibiasain lah. Ya dibiasain, ya makan enak perlu. Ya tapi ketika dihadapkan sesuatu yang ala kadarnya, ya jangan dicacat ya, jangan dijelekin. Nah, kadang makanan boleh dikasih loh, masih diomongin. Brokat kok koyok ngene, ya. Telur atos, telur opor, ayamnya cili. Orang gratis loh, dikasih loh, masih diomongin. Padahal dulu kita waktu di perut ibu kita makannya darah kotor, bayangin. Ya, nah kayak bedain orang ngaji sama orang kagak ngaji. Kalau nggak ngaji biarin aja orang kayak gitu, mungkin nggak pernah makan enak kali ya. Nah kalau kayak kita jangan, kebahagiaannya segitu ya udah alhamdulillah. Ya Allah alhamdulillah dapat berkat, ntar saya pengen beli yang gede lah. Gitu selesai urusan. Ya sama korban gitu ya. Kita kebagian dikit ya udah orang ala kadarnya, pengen banyak beli repot amat sih. Bang daging cuma 100.000 terus 50.000 ya kan, beli ke pasar dapat sekilo, ngapain kita ngegerutuin jatah yang sudah kita dapat. Nah, ini kan simpel ya sebetulnya. Nah maksudnya kebiasaan-kebiasaan itu ya dibuang. Nah kemudian wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati akan mereka, maksudnya mendekati istri-istri, perempuan-perempuan kalau yang laki-laki ya. Bil jima'i, maksudnya dengan jima. Jima itu hubungan badan ya, sama kayak wati. Hatta yatahurna, sampai mereka suci. Disukuni to'i, dengan mensukunkan toknya, yatte ya. Watasdidiha, dan mentasdidkan toknya ya. Walha'i, dan juga haknya diambil dari kata tatoharo, wazannya tafa'ala yatafa'alu, tatoharo yatatoharu, jadinya yatatoharna. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu nggak ngerti ini, ya ngono lah pokoknya. Ya.
Wafi dan adapun di dalamnya, maksudnya dalam lafaz tadi yang aslinya yatatoharna, taknya sama to, maka idghamut ta'i diidghamkan taknya, karena ta sama to itu satu makhraj, ya, maka digabungin fil asli dalam asalnya, fit to'i ke dalam huruf to, ya, jadi taknya jadi hilang menjadi yatahurna, ya. Maksudnya adalah ayat tasilna, yaitu mereka mandi, ya, jadi sampai suci bersih haid, lalu kemudian mandi ba'da inqitoihi, setelah terputus haidnya. Jadi boleh hubungan badan kalau dia itu sudah selesai haidnya, sudah mandi, ya. Dalam jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i wajib mandi dulu. Ya, ini mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu udah rada kurang kali ya. Nah, ntar kasih tahu anak kita, cucu kita ya, yang masih muda. Jadi untuk seorang perempuan ketika dia selesai haidnya belum boleh langsung hubungan badan. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, dia harus mandi dulu, baru kemudian hubungan badan. Tapi ada beberapa ulama, misalnya dari mazhab Hanafi, yang memperbolehkan kalau haidnya itu sudah lebih dari 10 hari, ya, sudah lebih dari 10 hari. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, pengarang kitab tafsir Jalan ini, nanti di Fathul Mu'in ada, beliau juga mengatakan itu orang boleh langsung hubungan badan dengan syarat perempuannya cebok dulu, ya. Tapi secara jumhur ulama, ya, mayoritas ulama nggak boleh, ya. Kata yatahurna tadi sampai suci itu bukan hanya selesai dari haid, tapi suci badan dalam keadaan berarti sudah mandi hadas besar, sudah mandi junub. Ya, jadi kasih tahu tara mana kita, cucu kita, ya, kalau halangan mandi dulu baru jima, ya, baru hubungan badan. Jangan main tabrak aja, mentang-mentang pengantin baru, ya kan, main tabrak, jangan, bersihin dulu. Nah, terus gimana pendapat yang tadi itu, pendapatnya Imam As-Suyuti misalnya, itu dipakai kalau darurat aja, ya, misal dalam keadaan hujan nih, cuaca dingin, ya, istri baru selesai haid, misalnya istri punya alergi dingin, mau mandi dingin, ya, kalau mandi langsung meriang dia, ya. Nah, maka boleh kita ambil tuh pendapatnya Imam As-Suyuti, udah cebok aja, berhubungan kagak tahan udah, ya, udah hubungan badan, jima langsung. Tapi tadi ya catatannya kalau dalam keadaan darurat, berarti si istri memang ada kebutuhan khusus nggak bisa mandi, ya. Tapi kalau masih bisa mandi, wajib mandi dulu baru kemudian hubungan badan. Faida tatoharna, maka ketika mereka telah suci, fatuhunna, maka silahkan datang kepada mereka, ya, bil jima'i, maksudnya dengan jima. Nah, kalau udah suci, udah mandi, baru deh kalian datengin istri-istri kalian, min haisu amarokum, yang dari mana atau pada tempat, ya, memerintahkan kalian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maksudnya bitajanubihi, dengan menjauhinya, fil haidi, pada masa haid. Wahwa, adapun tempat yang boleh didatangin itu al-kubulu, yaitu kubul, jaran depan, ya, alat kelamin depan atau vagina. Wala ta'duhu, dan janganlah kalian menyeleweng ila ghairihi, kepada selainnya. Maksudnya nggak boleh selain dari lubang depan, ya, nggak boleh selain kubul, nggak boleh pakai dubur, sodomi kalau bahasa sekarang, nggak boleh, haram hukumnya, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, demen sopo Allah, Allah mencintai, yuthibu, maksudnya memberikan pahala, wa yukrimu, dan Allah memuliakan, at-tawabina, akan orang-orang yang taubat, minad dunubi, dari dosa-dosa, wa yuhibbu, dan Allah juga mencintai, al-mutatahhirina, kepada orang-orang yang mensucikan diri, minal akdari, yaitu dari kotoran-kotoran. Ini kalau di beberapa kitab lain disebutin memang ada problematika di zaman Nabi, Bapak Ibu, ya. Jadi orang Yahudi itu sangat saklek lah gitu, ya, sampai-sampai perempuan kalau udah halangan nggak sama sekali disetubuhi, nggak dijima. Zaman dulu belum ketahuan masa haid itu berapa hari,
ya, baru kemudian Nabi membawa Islam, ya, kemudian disampaikan. Dulu ya, karena teknologinya terbatas dan informasinya juga terbatas, orang Yahudi, orang Nasrani nggak tahu masa haid itu, ya. Orang Yahudi taunya pokoknya kalau keluar darah nggak boleh diapa-apain. Dia nggak tahu masanya berapa lama, dia nggak tahu. Makanya kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan baru hubungan badan. Itu orang Yahudi. Nah sebaliknya orang Nasrani. Orang Nasrani itu nggak kenal haid. Pokoknya mau keluar darah, tabrak udah, halal buat mereka. Nah, itu buat orang Nasrani. Nah di kota Mekah saat itu kan orang-orang Arab jahiliyah atau mungkin yang di Madinah ya, itu mereka kan terkontaminasi karena di sana juga ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Nah mereka ini kemudian nanya, makanya Nabi, wa yas'alunaka anil mahir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang darah haid. Makanya dijelasin sama Nabi, yang kemudian diatur sama fikih, ya. Untuk wanita yang haid itu paling cepat 9 tahun, umumnya 12 tahun, maksimal 15 tahun. Ya ini harus paham, nanti Bapak Ibu sampaikan ke anak cucu ya, minimal 9 tahun. Jadi kalau ada anak umur 8 tahun kok udah keluar darah, itu bukan darah haid, ya. Mungkin ada kesalahan dalam organ tubuhnya, barangkali habis jatuh, ya, atau habis main sepeda misalnya. Pokoknya di bawah 9 tahun berarti bukan darah haid. Masuk 9 tahun berarti sudah haid, ya. Nah, umumnya perempuan itu dapat 12 tahun. 12 13 umumnya. Kalau sekarang ya kelas 5, kelas 6, ya. Tapi maksimal 15 tahun. Jadi andai kata ada perempuan kok belum halangan 15 tahun, sama seperti laki-laki 15 tahun kok belum keluar mani, belum mimpi basah, maka dihukumi sudah balik, ya. Jadi darah haid itu maksimal 15 tahun. Jadi andai kata nggak keluar, maka dihukumi tetap dia balik. Walaupun berbagai pengalaman saya baca-baca juga di buku-buku itu ada perempuan yang sampai 16-17 tahun baru keluar haid, ada ya. Tapi secara fikih jarang sekali. Makanya diambil yang rata-rata paling lambat itu 15 tahun sudah keluar haid, ya. Tapi secara umum mayoritas perempuan itu sudah bisa haid di usia 12-13 tahun. Nah, fikih ini kemudian mengatur bahwa ada masa haid tersebut. Dan masa haid tadi ya keluarnya itu minimal setetes. Berarti dalam jangka waktu sehari semalam. Ya, umumnya seminggu. Ya, umumnya seminggu, maksimal 15 hari. Ya, keluar atau lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah. Tapi bukan berarti yang di bawah 15 hari pasti darah haid, enggak juga. Dulu pernah saya terangin, soalnya nanti kita bahas ya. Kalau yang remaja udah saya sampaikan. Jadi kalau ada perempuan yang dia muta'addah, ya muta'addah itu sudah rutin dapatnya, ya dimana dia berarti ghairu mumayyizah. Dia sudah lagi bukan mumayyiz, ya. Mumayyiz itu berarti dia bawah 20 tahun Bapak Ibu ya. Jadi anak itu balik misalnya katakan 15 tahun. Dia belum tentu tamyiz, balik toh. Ya, jadi dia belum ngerti benar salah dia belum paham. Walaupun dia ngaji, walaupun dia sekolah. Ya. Nanti di usia 20 tahun baru otaknya mulai cerdas. Mulai bisa menerima mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika dia berada di usia 20 tahun, maka statusnya bukan cuman balik tapi tamyiz. Ya, dalam bahasa fikih namanya mumayyiz. Kalau perempuan berarti tinggal tambahin tak marbutoh, mumayyizah. Nah, kalau perempuan misalnya dia dapat dari 15 tahun, ya dia biasa halangan 7 hari sampai mumayyiz usia 20, kok biasa 7 hari? Lah tiba-tiba di usia 21-22 haidnya keluar lebih dari 7 hari. Ya, hari ke-8 berhenti, hari 9 keluar lagi, maka itu bukan darah haid walaupun masih dalam waktu 15 hari. Maka darahnya adalah darah istihadah. Ya, ini penting ya. Kita kalau mau jelas ya bisa nanya secara pribadi lah. Karena ini bahasannya bukan ke situ ya. Jadi intinya seperti itu kira-kira. Nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum adapun istri-istri kalian itu harsun adalah sawah atau ladang lakum bagi kalian. Jadi istri itu ibarat sawah ladang bagi kaum suami. Ai maksudnya mahalu zarikum, yaitu tempat menanamnya kalian.
Maksudnya tanaman yaitu al-walada, anak. Ya, jadi maksudnya adalah anak. Faktu maka datangilah oleh kalian harsakum akan sawah ladang kalian. Ai maksudnya mahalahu tempat sawah ladang kalian tadi. Wahwa yakni maksudnya sawah ladang itu al-kubulu yaitu kubul, ya jalan depan ya. Anna syi'tum, anna bagaimana, kaifa syi'tum ya bagaimanapun kalian menghendakinya. Ya, jadi bebas min kiamin, baik dengan cara berdiri, boleh hubungan badan sambil berdiri kalau kagak pegel mah ya. Wa qu'udin atau sambil duduk, boleh variasi ya. Wa ittijain atau berbaring miring boleh ya. Wa ikbalin atau dari depan ya, berhadap-hadapan boleh. Wa idbarin atau dari belakang ya, asal teko ya boleh dari belakang juga. Nuzila diturunkan ayat ini ya. Kenapa sampai diterangin bahwa kita boleh ngedatengin sawah kita ya, ngedatengin istri kita mau lewat mana aja. Kenapa nih ayat turun? Rodda untuk menolak atau membantah liqaulil Yahudi, karena omongannya orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong, man adapun orang ata yang dia mendatangi imro'atahu akan perempuannya atau istrinya fi kubuliha pada kubulnya, pada vaginanya, ai maksudnya jihati duburiha, tapi dia lewat jalan belakang istrinya, ja'a maka akan datang. Tapi di sini maksudnya lahir, maka akan lahir al-waladu anak, ahwala yang jereng ya, matanya juling. Nah, jadi ada mitos kata orang Yahudi, kalau kamu main sama istri kamu, hubungan badan sama istri kamu kok lewat belakang, nanti anak kamu juling. Nah, enggak ada hubungannya itu. Selama yang dimasukin adalah kubul ya, bukan dubur, bukan sodomi, itu nggak ada masalah. Ya, variasi boleh itu ya. Beda lagi kalau head. Kalau head memang haram hukumnya. Ya, dalam beberapa kitab fikih di antara hikmahnya, kalau ada orang kok dia menyetubuhi istrinya dalam keadaan head, andai kata tuh maninya ditakdirkan jadi, spermanya ditakdirkan jadi, walaupun agak sulit Bapak Ibu secara medis ya, tapi bukan nggak bisa, bisa aja. Andai kata ternyata jadi, maka anak itu bakal menderita lepra ya, penyakit kulit yang sampai sekarang belum ada obatnya tuh. Lepra itu koreng, kalau digaruk dia nggak bakal tumbuh lagi dagingnya. Nah itu namanya lepra, kayak orang gula ya. Jadi kalau udah busuk harus dipotong. Nah itu penyakit lepra kalau ada orang yang dia sampai hubungan badan pas istrinya head. Tapi kalau ada orang lepra bukan berarti bapak ibunya dulu begitu, bukan ya. Penyebabnya lepra mah banyak, di antaranya salah satunya itu. Dikit lagi ya. Waqadimu dan dahulukan oleh kalian ya, sebelum nangkrik li anfusikum kepada diri kalian al amala yaitu beramal, maksudnya melakukan as-solihah yang soleh sebelum nangkring ke bini ya, sebelum naik ke istri maka lakukan amal soleh katasmiyati seperti membaca bismillah indal jimai ketika jima hubungan badan. Nah coba dulu bapak ibu kira-kira dulu pas lagi hubungan badan tuh ya pakai doa enggak? Apal gak doanya? Allahumma jadibna syaitan wajadni bisyaitan ma rozaqtana. Nah, itu doanya tuh. Bismillah deh, bismillah. Pakai gak bismillah dulu? Pantas anak emblegedes. Wah, ini jelas loh Quran yang ngomong loh, ya. Ya, jadi waqaddimu li anfusikum, dulukan dulu Allah, bismillah lah minimal ya. Nah, sebelum nangkring bismillah dulu. Bahkan kalau di kitab-kitab khusus pernikahan ya, itu ada sunah-sunahnya. Ya, baca Fatihah, Yasin, ya wirid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 1000 kali. Baru, wah itu anaknya jadi itu. Insya Allah soleh anaknya. Ya, ya kalau kita mau mungkin nggak sampai ke situ ya, ya kesuwen, ya kan? Ya taruhlah misalnya langsung lah ya, tapi ya bismillah lah. Ya ingetin lagi-lagi nih, mungkin bapak ibu udah keadung lah, ya udah kecetak mau diapain apa, udah lewat udah. Nah setidaknya bapak ibu masih punya anak, punya cucu, punya saudara, punya tetangga ya, ingetin. Khususnya kalau dia baru nikah,
Ya ingetin, jangan lupa baca bismillah. Syukur-syukur pakai doa ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan jannibni syaitan wa razaqtana. Ya Allah, jauhkan saya dari setan, hindari saya dari setan dan juga apa-apa yang menjadi rezeki saya. Ya, jadi kita minta sama Allah supaya dijauhin dari godaan setan ketika lagi hubungan badan. Sebab kalau ada orang hubungan badan kok nggak baca bismillah, ya mungkin kalau doa nggak hafal misalnya gitu ya, kok nggak baca bismillah, maka setan bakal ikut hubungan badan di situ. Iya, bakal gabung. Siapa nama setannya? Nama setannya Dasim. Ya, jadi setan tuh punya anak buah banyak. Ya, salah satunya Dasim. Prajuritnya Dasim itu tugasnya adalah untuk ikut campur tangan orang yang hubungan badan, kagak pakai doa, kagak nyebut nama Allah. Ya, itu bahaya itu. Ya, jadi nggak ada rasa puasnya. Hubungan badan tapi berantem sama suami. Ya, hubungan badan jalan tapi berantem sama istri. Hati-hati, zaman sekarang anak-anak banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu masih enak, Bapak Ibu masih nerimaan lah. Loh, sekarang nggak sedikit loh. Perceraian itu berantemnya rumah tangga bukan gara-gara materi. Gara-gara hubungan badan. Ini per-peran aja. Saya berapa kali dapat omongan ya, dapat aduan, dapat curhatan dari orang yang rumah tangganya kagak beres gara-gara hubungan badan. Nggak sepele itu. Makanya saya kalau ngaji remaja tuh di anak-anak saya tekenin banget tuh masalah hubungan badan. Ya bukannya porno, harus tahu dari masalah sunat, ya bagaimana yang sunat yang bagus saya kasih tahu supaya jangan sampai berimbas pada rumah tangga. Nggak sedikit soalnya orang yang ya bukan masalah faktor ekonomi ada, tapi karena nggak bisa muasin si istri, mungkin nggak bisa muasin suami, atau si suami nggak bisa muasin istri, akhirnya terjadi prahara, suaminya selingkuh, ya atau kadang-kadang istrinya yang selingkuh. Ekonomi nggak ada masalah, ya, tapi gara-gara masalah hubungan badan. Nah itu pentingnya ilmu ngaji tuh di situ ya. Nah kenapa? Karena pas hubungan badan nggak baca apa-apaan, setan ikut di situ ya. Siapa namanya setannya? Dasim. Nah, makanya ntar kalau hubungan badan ya, oh Dasim pergi. Ya karena setan macam-macam ada kayak gitu ya. Dulu kan pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu makan minum itu setan ikut terus. Bahkan Bapak Ibu sholat ya, itu ada setan-setannya semua. Ke pasar itu ada setannya. Itu setannya godain Bapak Ibu, udah curang aja curang. Ya. Ayam es ya anyar gitu. Nah itu ada setannya, jangan salah itu. Ya, jadi hati-hati ya. Wattaqullah, wattaqu dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah fi amrihi pada perintahnya Allah maksudnya, wa nahihi dan juga takutlah maksudnya jauhi ya akan larangannya maksudnya larangan Allah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian anakum bahwa sesungguhnya kalian itu mulakuhu akan menemuinya, maksudnya menemui Allah. Ingat kita bakal nemuin Allah ya. Kalau kita apa-apa nggak pakai atas nama Allah bahaya loh. Kita Tuhannya Allah, makan kagak bismillah, minum kagak bismillah, hubungan badan kagak bismillah, berangkat dagang kagak bismillah, padahal katanya Tuhannya Allah. Diingetin hati-hati, kita bakal bertemu sama Allah ya bil ba'si, yaitu di hari Ba'as itu hari kebangkitan. Fayujazikum, maka Allah akan membalas kepada kalian, maksudnya memberikan pahala bi'amalikum dengan apa-apa yang kalian lakukan. Wabasyiri dan sampaikanlah kabar gembira al mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Alladzina yaitu orang-orang ittaquhu yang mereka itu bertakwa padanya, bertakwa pada Allah. Diberikan kabar gembira kalau kita ngikutin Allah ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk tadi menjauhi istri ya kalau lagi haid ya, melakukan perintah Allah ya, hubungan badan, baca doa ya, diberikan kabar gembira bil jannati dengan surga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.